Halo, salam logistik. Hari ini kita di podcastnya PPLI DKI Jakarta. Hari ini kita ada exhibition di J Expo Kemayoran, Hall A. Dan kita akan bincang-bincang dengan Pak Sarwoto. Pak Sarwoto dari Connex Cargo. Ya. Pak Sarwoto ini adalah anggota dari PPLI, betul. Yang juga bergerak di bidang logistik. Kita pengen tahu apa saja yang bisa disediakan oleh Pak Sarwoto dari Connex Cargo. Selamat datang Pak Sarwoto. Selamat datang. Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Gimana nih, lancar bisnis Pak ya? Ya, namanya bisnis itu ada pasang surut Pak. Kadang lancar, kadang sepi, kadang rame. Iya. Biasalah namanya di usaha. Laut pun ada pasang surut, apalagi Gitu, manusia. Iya. Jadi Pak Sarwoto ini perusahaannya PT Connex Cargo Pak ya? Ya, kita berdiri tahun 2002 bulan Mei, baru berjalan berapa tahun. Mei 2002? Iya, 2002 baru beberapa tahun. Kita bergerak di bidang jasa pengiriman via laut Sunda Kelapa. Oh, jadi hanya dari Sunda Kelapa? Iya. Tapi kalau memang customer itu ada yang meminta pengiriman via kapal Roro atau LCT, kita bisa menyediakan sih. Cuman bukan di Sunda Kelapa tempatnya. Oh. Tempatnya kalau kapal Roro itu khususnya di IKT Tanjung Priok, kalau LCT itu di Inggom. Oh. Tapi kita bisa menyediakan. Tapi base bisnisnya adanya di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Jadi jasa yang bisa disediakan sama Pak Sarwoto ini apa saja Pak? Pengiriman alat berat juga gitu? Kalau kita di Sunda Kelapa ya khususnya kita bergerak di bidang pengiriman antar pulau itu dengan tujuan Batam, Pontianak, Tanjung Pinang, Banjarmasin, Ketapang, Natuna, Bangka Belitung. Itu khususnya kalau di Sunda Kelapa. Oh, yang kita gitu. servis. Ya, jadi tidak semua tempat ke seluruh Indonesia ya? Oh, enggak. Tapi bisa juga? Tapi bisa. Bisa juga. Karena kita kan, makanya kita masuk grup di PPLI ya? PPLI ini, kita kan bahasanya kita kan ada, walaupun kita nggak punya membangun jaringan gitu agen, ya? tapi teman-teman kita di seluruh Indonesia ada PPLI, anggota PPLI. Jadi kita bisa membantu untuk menyupport barang. Contoh, kita ke Sumatera, ada PPLI Sumatera, Jawa, ada Jawa. Jadi kita saling support. Jadi melalui asosiasi ini terkoneksi ya? Terkoneksi semua, gitu loh. Layanannya door to door Pak? Kita bisa door to door, siway door, ataupun siway bahasanya itu. Oke, Kalau siway kontainer yard to kontainer yard gitu ya? Kalau siway itu antara pelabuhan ke pelabuhan. Kalau siway door itu antara pelabuhan sampai ke alamat tujuan. Door to door juga bisa Pak ya? Bisa, itu tergantung customernya itu meminta gimana, atau door to door ataupun siway atau gimana gitu. Jadi khususnya alat berat sama kendaraan? Ya, alat berat kayak PC 200 eskavator, kayak kendaraan mobil kecil, kayak alat berat kayak wheel loader. Nah, kalau tracking kita kalau khususnya di Jabodetabek kita pakai sama Bu Esti. Kalau Bu Esti kan tracking. Iya. Nah, anggota PPLI yang lain? Anggota PPLI di DKI itu, saya biasanya kan Bu Esti pakainya tracking. Saya pakai armada beliau, shape loader. Iya. Gitu. Saya kontak Bu Esti dulu, kalau Bu Esti nggak ada, baru kita cari yang anggota yang lain. Ya. Itulah gunanya berasosiasi Nah, Pak, ya? itulah gunanya kita mengadakan perkumpulan anggota PPLI logistik ini ya? Kita supaya untuk mempermudah dalam bekerja. Iya. Begitu Pak. Kalau soal tarif itu Pak relatif ya? Tarif itu relatif. Kalau di Sunda Kelapa kan memang saya sedikit agak mahal karena kan dia pakai kren darat. Beda sama kapal Roro. Nah, itu ya paling beda-beda, nggak beda jauh lah. Cuman kan lebih amannya di kapal Roro gitu loh. Kalau kapal Roro kan kapasitas kan ramdornya kan cuma 35 sampai 40 ton Pak. Kalau ramdornya ramdornya kekuatan. Jadi kalau di Sunda Kelapa maksimal bisa 50 ton, 40 ton sampai 45 ton itu bisa pakai kren darat. Tapi dengan syarat kren 2. Digendong gitu bahasanya tuh. Iya. Itu diasuransikan juga pengiriman Pak? Kalau kita tuh kita sarankan sama si owner pemilik barang diasuransikan.
Namanya laut kan kita nggak tahu Pak, namanya ada Iya. gelombang tinggi atau gimana. Iya. Bila mana yang punya barang nggak mau asuransi ya udah nggak jadi masalah. Yang penting udah kita sarankan, Iya. tolong Pak Bu asuransi. Yang penting di awal Udah kita jelas udah ya. saya jelasin. Jelas ya. Kalaupun toh nggak yang punya barang nggak mau asuransi, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau saya asuransi pakainya pakai war sama Pak War. Itu Pak War juga anggota kita juga. Iya, Jadi iya, kita iya, bisa iya. saling nyupport. Iya. Gitu. Sesama anggota perkumpulan ya. Kalau Pak di War khusus asuransi. PPLI ya. Khusus asuransi kalau Pak War itu. Iya. Selama ini ada kendala Pak terkait dengan misalnya jadwal atau cuaca. Ketika cuaca buruk berarti ada ini dong. Tuh sering. Ya? Bahkan kalau kadang-kadang customer itu kan maunya cepat barang. Iya betul. Ya kan? Iya. Maunya kita Ada estimasi lah yang pasti gitu ya. Contoh dari Jakarta Batam, estimasi jadwal keberangkatan dari Jakarta Batam itu maksimal 45 hari. Ya kita tergantung situasi laut. Iya. Atau gelombangnya gede ataupun angin barat. Kita kan nggak tahu ya, aturan kita kasih estimasi 45 hari, saya kasih 6 sampai 8 hari. Iya, Jadi iya. kita ada space 2 hari. Ada spare ya. Iya, ada spare 2 hari. Biar customer itu nggak terlalu kecewa telepon, ya. nggak terlalu telepon. Kadang-kadang jam 1 malam juga ditelepon, Pak. Oh, tapi tetap diterima Tetap Pak. bisa terima karena kita Iya, servis. Iya, betul, Iya. betul. Pelayanan ya. Ya, kalau customer jam berapapun HP itu bahasanya itu kalau HP itu saya pribadi tuh HP itu di dekat telinga Pak kalau tidur Pak. Iya, HP iya, saya iya. tuh nggak pernah mati. Iya. Jadi suatu saat customer jam berapapun telepon, pas genting-gentingnya, Iya. kita selalu siap. Iya. Jadi customer itu nggak kecewa. Berapa tahun Pak Bapak ini di bidang pengiriman ini Pak Sarwoto? Kalau saya di Sunda Kelapa itu sih tahun 89 Pak. 89 udah di Sunda Kelapa. Cuman kita belum main di dalam pengiriman barang. Oh. Kita masih main, bahasanya kita masih buruh kasar di pelabuhan. Iya. Dari Mulai dari bawah ya? Dari perintis. Iya. Kita perintis Pak, bukan pewaris. Iya. Bahasanya begitu. Bukan dari kita pewaris, kuli ya? panggul, dari Iya. kita jeripaya. Iya. Kalau saya di pelabuhan bukan saya cari gaji Pak, saya cari ilmu yang cari. Iya. Karena kalau di pelabuhan itu bahasanya orang yang nggak paham itu ya cuman gaji-gaji. Kalau saya ilmu, saya cari ilmunya karena di pelabuhan itu semua pelabuhan di Indonesia itu lahan duit Pak. Asal bisa cara mainnya. Kalau cuman kerja dan kerja ya kita nggak tahu gimana kok nggak bisa menerapkan kita naik ke atas. Berarti Jadi yang kita pasti bahwa layanan servis ke customer itu utama Pak ya? paling utama Pak. Paling utama. Makanya jam 1 pun kalau ada yang telepon tetap diangkat Tetap. ya? Saya pernah Pak sampai jam 3 pagi itu saling WA. chat-chatan, ya. tiktokan. Iya. Barang di mana ini Iya. tetap jadi customer juga tenang. Ah. Karena customer itu juga ada yang punya lagi si A1-nya. Iya. Baru ke kita. Kalau kita slow respon, Iya. mau nggak mau customer itu pindah. Iya. Kita di backlist. Iya. Walaupun itu harga murah, kalau di slow respon, mau nggak mau dia pindah Pak. Malah jadi kita pun cepat respon. Jadi harus fast respon ya? Cepet, tetap. Iya. Itu namanya kita jasa Pak. Iya. Sebenarnya kita bukan jual harga Pak. Sebenarnya jual servis. Jual servis, betul, jasa. Itu. Iya. Karena ini Kalau jasa, servis kita maka bagus, layanannya juga harus bagus ya. Gitu. Karena kalau udah percaya, kan ini persoalan trust juga Pak ya, persoalan Betul. kepercayaan ya. Iya. Karena kalau menurut saya begini Pak, bahasanya di bidang pengiriman jasa ini Pak ya, kalau kita cepat respon dan harga kompetitif, kita tidur pun dikasih duit Pak. Iya, karena orang percaya juga. Iya, ya. kita tidur pun dikasih duit, bahasanya kan begitu Pak. Karena kita kan pakai sinyal HP, bukan kayak dulu lewat pos. Iya. Pak, barang juga main. Ya? Pak Sarwoto juga main barang, pengiriman barang Iya, gitu. saya kan ya barang-barang ya seperti kabel Telkomsel, kayak kabel PLN yang pakai gulungan itu ke khususnya PLN Tanjung Pinang, PLN Bangka, PLN Belitung, PLN Batam, PLN Pontianak. Itu kebanyakan saya main di situ, Pak. Oh, jadi kliennya salah satunya adalah PLN. Iya, tapi bukan saya, satunya bukan saya. Oh. Ada lagi
bos vendor saya. gitu. Oh iya Gitu. Cuman dia udah percaya sama saya lebih dari 6 tahun, Pak. Oh, Iya. jadi dibangun kepercayaan itu ya? Iya, makanya saya lebih baik saya rugi ketimbang saya minta tambah sama customer. Oh, Gitu. jadi kalau misalnya ada salah perhitungan itu tetap nggak minta ke customer? Nggak minta, spesial pun saya nggak minta tambah. Komitmen berarti Komitmen ya? mau rugi mau untung ya itu. Hmm, Karena kalau customer dimintain lagi, pasti hilang Pak customer. kecewa pasti ya? Kecewa. Jadi saya pernah Pak, di antara itu masalah salah perhitungan, ya bahasanya sih rugi sih nggak banyak 20. Rugi, tetap saya talangin Pak. Iya, Karena iya, itu komitmen saya sebagai jasa. Iya, Jangan iya, sampai iya. kita minta sama si customer, walaupun seperak pun jangan minta. Iya, karena prinsip. komitmen dari awal itu ya resikonya harus konsisten ya ketika Iya. misalnya harga yang ditawarkan Pak Sarwoto 40 juta tapi kemudian pada prosesnya ada tambahan biaya yang kemudian sebetulnya secara hitungan Pak Sarwoto rugi, Nah, Pak Sarwoto juga akan tetap konsisten dengan harga konsisten. itu. Ini contoh. Saya dari Sunda Kelapa ke Medan full satu kapal charter. Oh bisa charter kapal Iya. juga Pak? LCT gitu? Kapal kargo. Kargo, oke. Kita udah komitmen sama orang si daerah. Itu barang itu pakai 14 mobil. Ya kan? Nah, otomatis kita kontrak dengan pihak yang punya barang 14 mobil. Tapi sampai di lokasi ke Medan, itu nggak taunya ada berapa Pak? 17 mobil. Kita kalah 3 mobil. Kali 20. 70 juta. Itu udah saya salah. Ya, tetap saya nggak minta sama yang punya barang, tetap saya yang mainin. Gimana caranya kita masih dipercaya sama orang? Kalau masalah duit bagi saya, kalau kita dipercaya orang Pak, pasti dapat. Iya, karena logistik itu kan soal kepercayaan juga. Betul, Pak. percayaan. Karena barang yang dikirim itu juga nilainya juga besar. Ya, Kan? contoh kayak surat jalan kembali gitu. Jangan sampai kita dengan customer berperang mulut dengan gara-gara surat jalan kembali, ya kan Pak? Memang surat jalan kembali itu penting bagi customer untuk menagih. Iya. Tapi kalau memang belum ada, belum sampai ke Jakarta, ya mohon dimengerti. Jadi secara administrasi itu harus balik kan ya? Harus balik karena untuk Sebagai tanda terima ya? Iya, Iya. untuk penagihan bahwa barang udah sampai ke lokasi tujuan, ini tanda tangan, ini stempel. Nah, beliau si A2 A1-nya ntar dia bisa nagih ke A1. Gitu loh. Pak Sarwoto berapa anak buah Pak? Saya anak buah sih nggak banyak Pak, cuman kalau dihitung cuma 4 loh Pak. Tapi yang lepas banyak ya, yang lepas gitu ya, pekerja Kalau lepas freelance. ya, freelance gitu Karena ya. gini, kita bukan main retail Pak. Bukan retail, kalau retail memang harus banyak karyawan. Kita main project sebabnya. Kalau kita langsung ke pelabuhan barang, kita nggak perlu karyawan. Kita yang perlu malah orang lapangan. Ya buruk ya orang-orang lapangan, teman-teman saya itulah yang bantu. Terbiasalah ada uang kopi, ada uang rokok, bahasa. Iya. Timbang kita menggaji 1 bulan sekian, ini kasih uang rokok sekian, sehari sekian, udah lepas. Jadi Pak Sarwoto bisa dibilang kalau di Sunda Kelapa ini udah ada dangkot juga ya? Ya bukannya dekat lagi kalau ada teman-teman bilang RW. Nah, iya nih, para pemirsa nih Pak Sarwoto ini orang dia base-nya di Sunda Kelapa. Jadi kalau kawan-kawan di luar punya kepentingan terkait dengan pengiriman barang dari Sunda Kelapa ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, bisa hubungin Pak Sarwoto. Beliau ini punya pengalaman banyak di bidang logistik pengiriman sehingga kemudian patut untuk para customer untuk percaya karena memiliki komitmen bukan pemain baru tapi dari Dasar. rintis dari ya Pak nol. Sarwoto ya. Karena gini Pak, menurut saya tuh kalau kerja cuma pindah-pindah, itu nggak akan maju. Nggak akan maju. Contoh, kerja di A setahun, pindah lagi, kerja si B 2 tahun. Jadi ilmu itu nggak dapat. Jadi Pak Sarwoto fokus saja di situ Fokus ya. Pak, fokus di situ. Walaupun bos saya itu bahasanya itu kata-katanya yang Kurang enak. enak. Saya anggap masuk kiri keluar kanan Pak. Kenapa? Itu bagi saya ilmu. Saya kerja tahun 2005 Pak. Itu kerja 300.000. 2005 ya.
300.000 ya. Lama kan 300. Iya, iya. Itu pun kerja sampai kadang-kadang jam 4 pagi, Pak. Iya, iya. Nggak ada lemburan. Nggak ada saya, Pak. Tapi saya nggak jadi masalah. Saya cari ilmunya. Karena gini, Pak. Jadi prinsip saya pribadi. Orang marah-marah, tinggal tunjuk dapat duit. Ini ilmunya dari mana? Itu yang saya cari, Pak. Nggak taunya saya telusuri dapat. Oh, begini ilmunya. Gini. Kalau kita pindah, kerja setahun di sini pindah, kita nggak punya ilmu jadinya. Pak Sarwoto dalam mencari pelanggan, klien itu dari mana base-nya? Saya awalnya satu, Pak. Awalnya satu Customer. Iya. Dengan lambat laut adalah grup logistik, contoh PPLI, yang lain-lain banyak lah, Pak. Iya. Saya ada 9 grup, Pak. Oh ya, yang semuanya pelaku logistik ya? Semua pelaku logistik. Contoh kayak Pak Deddy Aris, Iya. sampai saya pendirinya, Pak. Saya ke Surabaya pendirinya saya. Iya. Tanya beliau. Dari situlah kita aja dapat pengalaman, dapat kawan yang nggak kenal jadi kenal. Jadi kita sering iklan di grup ini. Oh ya, oh Pak Sarwoto ini. Jadi ya coba-coba kirim. Nah, dengan kondisi bagus, item tepat, ada kompetitif, ya ini terus berlangganan. Ya gitu, Pak. Harus kita syukuri. Gitu loh. Jadi pemasarannya itu pakai pola WhatsApp group gitu ya? WhatsApp grup. Saya nggak ada iklan di itu nggak ada kapan. Nggak ada ya? TikTok. Oh iya, main di TikTok juga. TikTok. Oh iya. Sama Facebook. Ya. Cuman kebanyakan kita di grup. Kita dapat order dari order grup. di grup. Kalau di TikTok kita bisa 1-2 lah. Iya. Jarang ada bahasanya. Cuman kan kalau di grup tuh memang sih asal kita satu jujur, Pak. Jujur dan komitmen sesuai apa yang kita kasih harga. Ya. Udah, mau rugi mau untung ya itu. Jadi kepercayaan yang coba dibangun ya. Jangan sampai barang sampai lokasi ada tambahan ini itu. Wah, itu udah nggak benar, Pak. Iya. Dianggap ini ya main-main sama customer kalau berubah-berubah ya. Pasti main-main. Itu mau untung mau rugi kita kasih harga sekian ya udah kita jalanin karena kita udah komitmen harga sekian per ton kubik. Kok di sana ada masalah ini apa ini ya udah kita tanggung. Kan kita sebenarnya kan sebelum kita memberikan harga, sebelum kita nerima harga ngasih harga kan kita udah ngecek, Pak. Betul, kita hitung dari dulu. Dari Jakarta ke sini sekian, dari vendor ke daerah sekian, dorong sekian, itu kan semua udah diperhitungkan. Toh itu meleset ya udah kita urusan kita, Pak. Ya, tanggung jawab ya. Iya, pokoknya intinya kalau di dalam usaha bisnis, di dalam usaha jasa pengiriman barang, jangan takut rugi, Pak. Rugi itu hal biasa. Biasa ya. Karena tapi situasi di lapangan nggak ada yang tahu ya. Tapi jangan sampai kita jatuh dengan lubang yang sama. Iya, kayak keledai dong. Nah, udah di sini ditipu, masuk lagi. Iya. Sama aja kita bahasanya. Ada juga, Pak, yang nakal-nakal itu. Banyak, Pak. Calo atau mungkin gimana ya, Pak? Bahasanya gini loh, Pak. Namanya orang di ekspedisi kita nggak bisa prediksi ya. Nggak mungkin kita ngomong, kamu ada siup nggak? Ini nggak? Kita nggak mungkin gitu. Karena gini, contoh, kita di dalam bermain tracking. Contoh saya dari Jakarta mau ke Aceh. Kita minta lowbat, bahasanya. Saya minta si A. Ntar si A minta sama si B. Oh, jadi? Nah, si B minta si C. Oh. Nah itu, jadi saya udah ngasih DP ke si A udah ngasih si B, si B belum ngasih DP ke si C. Otomatis barang ini tertahan, Pak, karena dia belum dapat DP untuk jalan. Itu sering terjadi, Pak. Sering. Makanya waktu itu pas saya belum masuk ke anggota PPLI ataupun grup yang lainnya, belum. Tapi di saat kita masuk di dalam grup PPLI, saya udah tahu ACP-nya yang kerja, yang benar-benar kerja. Nah itu, Pak. Itulah fungsinya berkumpul ya. Iya, berkumpul. Ada ikatan emosional yang dibangun, betul. Ada kepercayaan satu sama lain, sama anggota ya. Suka juga rugi, Pak ya? Ya kalau rugi pasti, Pak. Itu pasti. Nggak mungkin nggak. Di dalam dunia bisnis, apapun pasti merasakan rugi. Jatuh bangun, itu pasti, Pak.
nggak mungkin beda lagi dengan kita pewaris Pak ya. Iya. Kalau pewaris pun bisa habis kok, Iya. apalagi yang kita perintis. Iya. Pasti jatuh bangun. Jatuh bangun. Ya. Iya. Jadi pengusaha bukan kaleng-kaleng nih Pak Sarwoto. Jadi dia Pak Sarwoto ini merintis usaha dari mulai bawah. Dari kerja jadi kuli, terus kemudian belajar sama bosnya, terus sampai kemudian jadi bos. Bukan sih bos sih Pak, kemudian, gini kan cuman kan sedikit banyak kita bisa memperkerjakan yang nggak punya ijazah, yang penting dia punya skill. Iya. Karena ya satu lagi Pak ya, saya sangat berterima kasih sama mantan bos saya yang di Pelabuhan Kuda 09, Pak Franky. Itu bos saya, walaupun beliau walaupun galak bahasanya, tapi saya alhamdulillah sekali dapat ilmu dari beliau. Gitu. Pak Sarwoto juga pendiri di PPLI Pendiri? ya? Oh, pendiri ya. Sampai saya ke Surabaya, Pak. Oh, iya. Awalnya gimana itu semangatnya mendirikan PPLI itu? Ya karena gini, karena PPLI kan dia PPLI itu saya pikir makanya saya langsung terjun ke Surabaya. Ini di dalam PPLI itu sangat membantu kita semua gitu loh. Makanya saya bila-bila saya terbang ke Surabaya sampai nginep-nginep untuk membentuk perkumpulan perkumpulan PPLI ini Pak gitu. Jadi saya semangat sekali gitu. Jadi awalnya dari pengalaman itu kali ya, hasrat untuk membangun jaringan yang solid ya. Di samping itu ketum kita memang sangat semangat. Ketum kita justru bahasanya kalau orang Jawa main pecut. Anak buahnya dipecut semua anggota. Ayo bangkit. Gimana caranya PPLI kalau bisa mendunia, Pak? Iya. Ya artinya bisa mendapatkan kepercayaan lah Karena dari seluruh stakeholder gitu ya. PPLI itu setiap ada acara ke Surabaya, ya kita ke Surabaya gitu. Ulang tahun yang keberapa ya kita ke Surabaya gitu. Membangun ikatan emosional juga ya. Iya, jadi pendekatan dari wilayah seluruh Indonesia kayak Sumatera, DKI, Jawa, Kalimantan itu pada hadir. Semua ada perwakilan Hadir, Pak, ya? semua ada. Oh. Jadi yang kita yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak kenal jadi terkenal. Kamu bagian apa? Ini. Oh ya, minta nomor HP ini. Jadi suatu saat kita ada pengirim ke Tarakan atau kemana, ada perwakilan. Itulah gunanya organisasi PPLI. Iya. Sangat membantu sekali. Bukan masalah kita pengen dapat order dari PPLI. Enggak. Iya. Jadi Enggak. membangun jaringan itu enggak gampang. artinya. Betul. Sangat susah. Kalau ketumnya lembek, nggak jadi Pak. Udah banyak sekali namanya anggota organisasi begini Pak, banyak yang tumbang. Karena namanya mengatur orang banyak, kan beda sama mengatur bebek. Iya. Oh, berapa orang Pak pendiri di PPLI waktu itu Pak? Kalau sebelum yang lain aneh, kita dulu di Surabaya itu kan baru ada 15 orang. Pendirinya ya? 15 orang. Tapi di saat sekian udah ada kita 100 orang yang ikut pendirinya. Oh, anggota maksudnya. Iya, dulu Waketum juga belum ada. Lagi pendirinya. Berhubung ikut. Jadi semakin berkembang ya. Diangkatlah Bu SD sebagai ketua umum PPLI, Pak Dedi Haris sebagai ketua umum. Jadi Pak Dedi itu saya akuin begini. Sangat semangat. Iya, ngayomin gitu ya. Ngayomi. Bisa dapat sponsor dari si A, si B, Mandiri dan itu. Jenis layanan seperti Pak Sarwoto ini di PPLI banyak juga kawan-kawan yang sama di bidang ekspedisi pengiriman ini. Anggota di PPLI ada juga Pak? Banyak Pak. Banyak ya? Banyak tuh Pak. Kalau di Sunda Kelapa sih setahu saya itu ada yang main di Sunda Kelapa cuman nggak seberapa orang. Cuman yang tahu saya, kalau saya memang khusus di Pelabuhan Sunda Kelapa. Cuman kalau yang main yang di luar itu ya ada, cuman kita nggak tahu siapa, kan gitu Pak.
terkadang dia kalau di grup cuma ngintip, ya kan? Iya, Kan iya. ada yang suka ngintip di grup, komen enggak, cuma ngintip, tapi nggak pernah komen. Iya, iya, Nah, iya, iya. maksud saya komen lah, siapa tahu kamu masih sehat atau gimana, jadi teman-teman tahu. Iya, iya, Kalau iya. cuma ngintip, kalau cuma Berarti ngintip, harus dikasih aturan tuh Pak, kalau cuma ngintip denda gitu ya. ah, itu pada sering saya itu, siapa yang ngintip matanya timbilan. Ah, Jadi saling melengkapi ya intinya ya Iya. di PPL itu ya. itu sangat membantu Pak. Kalau misalnya kawan-kawan PPLI tempat lain butuh orang di Sunda Kelapa, butuh bantuan yang mengeksekusi di Sunda Kelapa, mungkin Pasar Woto yang melakukan Ya itu. kalau memang percaya sama saya ya silahkan, karena orang kan juga ada yang tahu juga Pak, kita main sendiri juga ada. Cuman terkadang kalau di Sunda Kelapa ada kesulitan, paling telepon saya. Iya, iya, iya. Karena saya standby setiap hari Iya, tiap iya. di Pelabuhan Sunda Kelapa. Bos, tolong dong kapal ini posisi di mana ya? Saya pikir ini, terkadang saya berpikir ngirimnya sama siapa, minta bantuan sama siapa. Ya udah namanya teman, ya kita cari kapal Pak. Iya, iya, iya. Oh, kapal masih ada di sini, cuma pindah tempat. Itu kapal kalau di Sunda Kelapa kapal kayu Pak ya? Kapal kayu ada Pak. Dulu lagi tahun 90-an itu rame. Kapal finisi. Kalau KLM. Iya, iya. Khususnya tujuan Pontianak, Bangka, Belitung itu rame. Nah, sekarang namanya kapal kayu kan kapal-kapal Batavia Pak. Belanda tetap masih Masih dipakai ya? dipakai, walaupun itu khusus untuk orang-orang yang dagang gitu. Kalau untuk sistem deadline nggak bisa, karena kan terkadang sekarang muatnya agak lama Pak, bisa sampai 10 hari muatnya, nunggu. Oh, nunggu ya? Iya, jadi kalau namanya customer kan maunya kan harus pakai deadline sekian. Iya. Maunya cepat lah. Maunya cepat. Nah, makanya kita Ada kepastian kalau dulu- waktu gitu Nah, ya? kalau dulu saya pakai kapal KLM kayu. Berhubung dengan perjalanan waktu, kapal kayu sudah nggak memungkinkan. Mungkin dia buat kapal kayu itu buat semen, buat barang-barang kelontongan, khusus-khusus orang toko-toko. Bukan kayak sistem project. Itu pun juga bisa dicater Pak, atau ke Pulau Seribu atau di mana. Ke Pulau Seribu bisa juga? Bisa, kalau dicater bisa. Oh, Gitu. kalau Semua di charter. Semua kan tergantung cocokkan harga. Iya, 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 Iya. iya, iya. Harga masuk gas. Gas. Iya, iya. Gitu Pak. Iya, iya, ke Pulau Seribu bisa juga asal charter. Kita- Bapak juga sediain tongkang juga? Bisa Kalau tongkang itu bisa? agak susah Pak. Cuman memang ada kapal ke Pulau Seribu khusus ada. Adanya temennya di Marunda. Ada teman saya, partner saya, ada. iya. Pokoknya kalaupun orang butuh untuk ngirim ke Pulau Seribu juga bisa ya? Bisa. Asal- Kalau memang mau minta nomor teleponnya, Ya. silakan saya kasih. Ke PPLI aja, ke Pasar Woto aja. Iya. Cuman Ya. kalau di Pulau Seribu itu kebanyakan bukan sistem berkubik Pak. Oh, Borong. Borong. Iya. Borong. Karena land ke Pulau Seribu kan sangat jarang. Oh iya, iya. Itu pun betul. adanya pun kadang-kadang seminggu sekali. Makanya dia nggak bisa mastiin kapan berangkat, dan kapannya kita mau dapat izin belayar. Karena sistem borong. Kecuali kalau kita kapasitas kan cuma 40 ton Pak. Oh, kapasitas Kapal muat kayu itu. Iya, iya, iya. Maksimum 40 ton. 40 ya? ton. Kalau kita mau satu kapal 40 ton, ya langsung berangkat. Iya, iya, iya. Kalau kita cuma nitip bahasa kalau 3 kali, ya harus nunggu. Nunggu ya. Iya. Nunggu penuh ya. Nunggu penuh. Iya, iya, iya. Ya bahasanya kalau di Sunda Kelapa ya bukannya kita paham 100% sih enggak Pak. 90% paham. Iya, karena memang dari merintis di sana ya. Memang saya usulnya dari Sunda Kelapa itu jualan es Pak. Oh. Tahun 89. Oh, Ya iya, itu iya. jerih payah kita. Iya, iya, iya. Kalau ke daerah-daerah tambang sering juga Pak Sarwoto dapat? Tambang saya nggak main Pak. Tambang. Misalnya ekskavator ke Morowali. Oh, gitu. kalau pengirim ekskavator ya pernah. Kayak di Palu, kayak di Makassar, Balikpapan, Banjarmasin. Sering saya kirim gitu, sering. Tapi lewatnya lewat Tanjung Priok, Oh. bukan lewat Sunda Kelapa gitu loh. Jadi kalau
kalau alat berat di Sunda Kelapa nggak support Pak ya? Support Pak, Support juga? support. Tapi kan khususnya kalau alat berat di Sunda Kelapa itu tujuan Tanjung Pinang, Batam, itu yang jelas. Kalau Pontianak paling maksimal kekuatan kren cuma 20 ton. Oh. Nah, kalau ke Batam bisa 40 ton Batam, Tanjung Pinang. Itu via kapal kargo Pak. Kargo ya? Kita Ya. support juga. Support ya? Support. Sampai doring Pak, misalnya orang mau kirim alat berat sampai ke titik, bisa juga ya? Semua apa yang nggak bisa Pak. Namanya Iya. kita jasa Pak. Iya. Kita nggak bisa dari sini mau ke lokasi. Di lokasi ada agent. Iya. Contoh, saya Ada kawan-kawan PPLI yang lain ke gitu sini ya? ke Makassar mau ke Palu. Iya, Kan iya. saya bisa kontak orang Makassar. Iya, iya. Bro, tolong eskavator PC 200 ke Palu berapa? Oh sekian. Ntar kalau udah sampai Makassar, beliaulah yang doring ke lokasi. Jadi kita seakan-akan nggak harus kita semua Pak. Jadi ada saling bantu-bantu, estafet. Kebanyakan kliennya Pak Sarwoto ini klien tetap atau klien yang udah sekali kiri udah gitu, gimana? Ya namanya di ekspedisi itu nggak ada yang tetap. Nggak ada yang tetap ya? Kalau kita dipercaya ya banyak, nggak ada yang tetap. Karena si pengirim itu hak untuk memilih siapa aja. Walaupun saya harga murah, dia dapat harga lebih mahal. Percaya sama dia, ya udah Pak. Kita nggak ada namanya pelanggan, nggak ada. Nggak ada. Tapi kebanyakan Pak Sarwoto ngerjain punya customer langsung atau dari kawan-kawan PPLI yang kemudian Pak Sarwoto yang Kita dapat dari A2, A3 Pak. oh, Kalau kita dari A1 kita belum mampu budgetnya. Kalau dari A1 kebanyakan invoice Pak. Oh, sistem pembayarannya ya. Banyak kita belum mampu. Oh. Nah, kita dapat dari A2, A3. Kalau kabel PLN itu dapat dari A2. Jadi A1-nya PLN, kedua itu teman saya, baru oper ke saya. Kalau kita masuk kayak sistem invoice kayak PLN, kita belum sanggup Bos. Karenanya itu nggak sanggup. Kenapa di PPLI mungkin nggak ada Pak mekanisme urun kas misalnya yang bisa dipakai sewaktu-waktu dipakai oleh anggota yang kemudian nggak targetnya bukan lagi A2 A3 tapi A1 gitu loh sehingga menaikkan grade apa nggak belum ada ke situ. Itu ada Pak sebenarnya Pak dari si pendana ada tergantung kitanya mau nggak sebenarnya ada sedangkan pada diare sudah menyatakan kalau ada proyek sistem invoice ada pendana cuman kita yakin dan enggaknya karena contoh namanya kita main sama BUMN kita bisa dikatakan sudah Bos. Iya. Kita nggak usah perlu dibicarakan, Bos lebih tahu. Iya. Karena kalau main dengan BUMN, kalau kita nggak ada modal 10 kali lipat, ngeri-ngeri sedap Bos, Iya, ngeri-ngeri iya. sedap. Ya karena pembayarannya bisa 3 bulan sampai 4 bulan Bukan ya. bisa 4 bulan, Pak, bisa setahun. Bisa setahun. Bisa setahun. Tapi Maka- pasti ya, pasti. Ya kalau pembayaran. pasti nggak pasti kita nggak tahu, Pak, karena kita belum pernah. Oh. Belum pernah. Ya, ya. Karena kita di samping itu belum pernah, memang kita nggak mau. Hmm, Saya maunya dapat dikit, nggak pusing. iya. Gitu loh. Jadi Pak Sarwoto main di segmen Aman. Aman ya. Aman, segmen aman. Segmen aman. Iya. Walaupun sedikit tapi nggak apa-apa. Itu gitu masalah. Yang penting Yang kapal penting lancar, ya. Kapal sandar bayar, Ya. kapal sandar bayar. Udah ya. gitu aja, Pak. Nggak memanfaatkan fasilitas perbankan atau segala macam nggak ya? Kita belum berani, Pak. Belum berani ya? Takut. Takut ya. Ya karena apa? Kecil besarnya perusahaan saya, jelas saya yang ngolah. Mau untung, Oh. mau gede, ada yang tuh nawarin modal ada, Pak. Pembiayaan. Cuman ya? kalau kita pakai dana orang, itu kan harus bahasanya kan harus kita kejar target. Iyalah. Sebulan sekian,
Jadi kalau kita sanggup, kalau nggak sanggup, apa nggak lebih puyeng 7 keliling? Memang nggak stabil Pak ya, nggak selalu. Enggak ya. Beda kalau kita udah dapat, kalau udah perusahaan PKP, contoh kabel itu Pak, kan dia bisa kontrak 5 tahun atau 2 tahun. Itu barang nggak kemana-mana. Makanya dia berani ambil kontrak PLN itu selama 2 tahun 3 tahun karena dia punya modal. Itu modal 30 itu belum apa-apa Pak. 30M itu masih jauh. Makanya kita nggak berani. Udahlah Bapak kasih saya ambil sedikit, yang penting saya lancar gitu. Jadi boleh dibilang bahwa perusahaannya masih skala menengah kecil ya. Menengah kecil. Di bawah 5 Bahasanya miliar ya. Di bawah 5 miliar sampai 5 miliar. 1 miliar Pak. Iya kan batasannya UKM itu sampai 5 miliar. Iya. Jadi di posisi kita itu memang ya. akuin, kita belum ada PKP belum Pak. Oh, belum PKP. Belum, saya masih. Kenapa belum PKP? Kita belum siap. Kan namanya PKP kan kita lakukan sendiri. Jelimet urusannya. Jelimetnya? Ya, jelimet lah, intinya jelimet lah. Jelimet. Kan Pasar Woto Belum ini PKP. Saya terus terang belum aja. PKP dan sistem akuntansi keuangannya masih sederhana gitu ya. Karena memang udah pakai nomor perusahaan. Iya. Tapi kan bisa belum PKP. Karena saya bilang, Pak, PKP belum. Udah nggak apa-apa Pak. Yang penting baru saya nyampe aman. Ada juga customer yang menanyakan itu ya? Ada. Itu kalau PKP itu maksudnya kan untuk kontrak-kontrak ke BUMN Pak. Ke BUMN mana gitu ya. Ada syarat PKP. Harus ada. Gitu karena dia kontrak panjang. Iya. Ya. Kalau kita bahasanya sih kita pengen, cuman di samping itu kantor kita juga belum memakai. Kalau otomatis itu disurvey lagi Pak sama pihak pajak. Iya. Otomatis, karena saya pernah, bahkan saya disarankan, Bapak jangan pakai PKP dulu. Kenapa Pak? Kantor Bapak berlayak. Ya udah. Justru pihak pajak itu menyarankan jangan pakai PKP dulu Pak. Iya. Karena memang belum pas untuk. Belum pas. Beda lagi kita dan kantor di daerah Tamrin yang bertingkat 10 apa. Nah, kita bahasanya itu kantor itu untuk apa ya Pak ya? Untuk kita dari rumah ke lokasi ada tempat. Iya. Ya, kantor-kantor biasa lah Pak, bukan kantor-kantor kelas tinggi itu, enggak. Iya, tapi yang penting kepercayaan itu Kepercayaan, ya. yang penting kepercayaan. Harus terus dibangun ya. Saya prinsip saya gini sih Pak. Saya usaha nggak cari kaya. Cari kaya, cari cukup. Iya, cukup beli rumah, cukup beli sawah, cukup. Nah, itu kan yang penting kita cukup. Saya bukan cari untuk kaya, Pak. Iya. Cari untuk cukup. Iya. Yang penting kita dipercaya sama customer. Berarti core bisnis Pasar Woto ini pengiriman barang, kendaraan dari Sunda Kelapa ke berbagai daerah itu. Berbagai daerah itu yang tadi di Kelapa, Jana, Kelapa, Pinang, itu di Sunda Kelapa di sini juga gitu. Tapi ada juga kapal Roro yang melalui Patimban kalau nggak salah ke Ada ya. itu Batam Medan. Batam Medan. Bahkan ada juga tol laut. Tol laut di mana itu? Laut juga. Kita kontainer itu setiap Kepri itu singgah dari Priok ntar ke Patimban Kijang, ntar ke Kijang, ntar ke Batam, ntar ke Selat Lampa. Jadi pelabuhan di daerah Kepulauan Riau disinggahin. Tuh. Jadi Pak Saroto juga bisa ngirim kontainer juga ya? Ya memang kontainer ada di Sunda Kelapa tapi lo kargo. Kargo ya. Tapi kalau dia minta kontainer ya kita via Tanto. Oh, iya lewat Tanto. Via Tanto. Memang dia
bisa. Iya, yang ngurus di lapangan tetap Pak Sarwoto, handlingnya ya. Iya. Handlingnya Pak Sarwoto. Tetap pakai nama saya, cuman di kantornya Tanto pakai agent saya yang saya. Karena Gitu. kita kalau mau masuk ke Tanto tuh nggak gampang, Pak. Oh, kenapa nggak? Harus punya relasi. Kok bisa begitu? Maksimal kita sehari tuh apa setiap hari tuh ada masuk. Lah, kok beda-bedain begitu? Karena kan beda harganya, Pak. Oh, Bahasanya kayak teman saya tuh vendornya untuk pelajaran vendor. Oh. Jadi dia sehari tuh bisa berangkat 4-5 kontainer setiap Jadi, harinya. misalnya sewa space gitu Cuma ya. sepi. Sewa Iya. space. Cuma sepi. Jadi setiap hari dia ada keberangkatan, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, ada. Ya kan bahasanya satu van itu dihajar sama orang 40 orang masuk ke situ itu teman cepat penuh, Pak. Ya kan? Apalagi dia udah punya nama, yaitu Pak. Nama ini yang bikin kita Konekan. Ini sebetulnya selangkah lagi bertransformasi ke digital gitu ya. ya. Makanya kita kan selalu mengikuti kayak anggota-anggota begini seperti ya, kalau jadi kenal, kita tukar nomor HP, atau suatu saat beliau iman ke Bangka atau ke Batam, kita bisa bantu kan gitu, Bos. Intinya kita jangan mengharapkan yang udah kita kasih nomor HP, apalagi orang nanya, jangan selalu diharap-harapkan. Contoh itu. Iya, tapi tetap harus dijawab ya, apapun Tetap yang dijawab. Intinya udah kita jawab, udah dikasih harga. Jangan dikejar-kejar. Pak, Bu, yang ke Pontianak jadi nggak? Telepon lagi. Ntar sore lagi telepon lagi. Jadi orang ini bukannya seneng malah jengkel, Pak. Iya, seakan-akan kita nggak punya kerjaan lain selain ini. Itu prinsip saya. Intinya udah kasih harga. Pak Sarwoto ke Jakarta ke Pontianak berapa? Oh sekian. Kalau ke Batam sekian. Udah, yang penting udah dikasih harga. Tapi di saat 4 bulan kemudian, Pak, saya mau kirim barang. Yang kapan, Bu? Yang ini. Wah, ini udah lama, Bu. Pak, cuman masih harga sama. Ya udah kirim. Itu terjadi, Pak. jadi nggak bisa langsung Nggak kadang-kadang bisa, ya, karena mereka juga kan apa dia invoice apa di mana sebulan kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi intinya pelayanan ngadepin calon pelanggan pun juga Harus benar. Ya contohnya kayak saya pribadi nanya ke orang, tapi dia udah ngasih harga, tapi setiap hari saya ditelepon, Pak itu yang jadi nggak? Pak yang jadi, saya punya senang. Oh begini sistemnya kerjanya. Jadi seolah-olah mereka nggak punya kerjaan lain selain yang saya tawarkan. Itu saya kepengen pantangan, Pak. Kita udah kasih harga, udah. jadi nggak nguber-nguber Enggak. Walaupun kita sepi, kita seakan-akan kita banyak kerjaan, ya kan? Walaupun kita menjaga image. Iya gitu ya. Iya, jadi menjaga juga perasaan orang. Oh ya nih, kok nggak telepon saya, padahal saya nggak jadi. Oh, berarti rame itu. Walaupun saya sepi. Kalau saya telepon terus mau nggak mau mereka kan agak ini orang kayak nggak punya kerjaan aja selalu ditelepon kan otomatis kan saya harus kontrak dulu apa dulu ini kan begitu, Pak. Gitu. Jadi kalau memang dia cocok dengan harga yang kita tawarkan, pasti dia masuk. Oke, Pak Sarwoto. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan di luar sana pengen ada pengiriman dan akan menggunakan Konekado, silakan hubungi Pak Sarwoto. Nomor teleponnya 0812 8692 8811. Silakan berhubungan langsung. Ini orangnya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Silakan, Pak.
Ya, bagi kawan-kawan semua, khususnya di usaha di bidang jasa ekspedisi, ayo mari kita bareng-bareng kerjasama, intinya kita jujur dan tanggung jawab. Insya Allah semua akan berjalan apa yang kita inginkan. Udah cukup begitu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Saroto atas waktunya. Terima kasih. Sukses. Amin.